wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana SPD, instansi SMP Negeri 1 Bukit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini saya akan melakukan layanan bimbingan kelompok dengan tema bahaya rokok bagi remaja sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut saya lampirkan nomor peserta PPG dalam jabatan saya, yaitu 2015 026 12374. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Ibu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah kita dapat berkumpul di ruangan BK ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian selanjutnya salawat bernadakan salam, tidak lupa kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang, kemudian dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu ya yang sudah bersedia ke ruangan BK ini ya, memenuhi panggilan Ibu dalam rangka kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita awali dengan doa ya, karena dengan doa insya Allah kegiatan kita nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak Ibu, siapa yang bisa memimpin doa untuk hari ini? Usaini, silahkan Nak Usaini. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan kita hari ini ada baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Bu ucapkan kepada Usaini ya. Semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak Ibu, sebelumnya Ibu menanya terlebih dahulu, ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Baik, akan Ibu jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian informasi ya. Tujuannya supaya nanti kita di dalam bimbingan kelompok ini mendapatkan informasi yang baru ya, menambah wawasan. Nanti suatu tema kita bahas sama-sama dengan tujuan akan menambah wawasan dan informasi ya. Adapun tema kita untuk hari ini kita sepakati adalah tentang bahaya rokok bagi remaja ya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini juga ada ajas-ajas yang harus kita patuhi. Yang pertama sekali ada ajas rahasia. Ya, ajas rahasia itu kita nanti dalam membahas materi hari ini ya, yang sifatnya nanti pribadi, tidak perlu kita umbar ke orang lain atau ke kelas, cukup kita aja di dalam kelompok ini yang mengetahui. Bisa dipahami anak Ibu? Kemudian juga ada ajas terbuka atau keterbukaan ya. Jadi anak Ibu nanti Ibu harapkan saling terbuka dalam mengemukakan pendapat ya. Jadi tidak usah ditutup-tutupi karena kita ada ajas rahasia. Kemudian kita juga di sini memiliki ajas kesukarelaan. Ibu mau nanya, ada yang terpaksa tadi ke sini? Tidak ya, terima kasih. Karena sukarela itu sangat penting ya. Kalau nggak sukarela nanti anak Ibu pikirannya nanti terpaksa di sini setengah-setengah ya. Jadi nggak akan berjalan nanti kegiatan kita ini dengan baik. Kemudian ajas yang selanjutnya adalah kenormatifan ya, dimana kita mempunyai aturan atau norma-norma ya. Ketika nanti kawannya sedang berbicara, mengemukakan pendapat, memberikan saran, kita tidak boleh menyanggah ya. Kemudian ketika kawan lagi berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa ya. Baik,
tujuan di sini adalah supaya nanti anak ibu memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi tentang bahaya rokok. Kemudian nanti bagaimana cara agar bisa mengurangi perilaku merokok, bagaimana cara kalau misalnya yang belum pernah merokok agar tidak terpengaruh oleh kawan-kawan yang merokok. Ya, baik, sebelum kita mulai kita kontra waktu terlebih dahulu. Jam berapa, Ariel? Jam 9:05 ya. Jadi kita sepakati waktunya 30 menit. Bagaimana? Setuju? Kalau 9:05 berarti nanti sampai jam 9:35 menit. Nah, dalam waktunya nanti bisa menambah, bisa waktunya itu berkurang. Tergantung nanti dari tema yang kita angkat hari ini, apakah nanti selesai dalam 30 menit atau lebih, nanti kita sepakati lagi sama-sama. Ya, bisa dipahami anak ibu? Bisa, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai lagi ya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Walaupun anak ibu sudah kenal sama ibu semua, ada yang tidak kenal dengan ibu? Tidak ya, semua sudah kenal. Dan kalian juga satu kelas, ibu rasa sudah saling kenal karena semuanya kelas 9-1. Tapi supaya kesannya lebih akrab, kita ulang perkenalannya ya. Baik, nanti akan ibu mulai dari ibu, kemudian ibu akan memperkenalkan teman di sebelah kanan ibu dan sebelah kiri ibu. Kemudian nanti bergiliran sampai selanjutnya. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, baik, akan kita mulai. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva. Di sebelah kanan ibu ada Ariel, di sebelah kiri ibu ada Husaini. Silahkan Ariel. Perkenalkan, nama saya Ada Saputra, di sebelah kanan saya ada Aldi, di sebelah kiri saya ada Bu Eva. Ya. Perkenalkan, nama saya Aldi, di sebelah kiri saya ada Bu Eva, Ariel, dan di sebelah kanan saya ada Hilal. Perkenalkan, nama saya Hilal, di sebelah kiri saya ada Bu Eva, Ariel, Aldi, dan di sebelah kanan saya ada Sahrul. Perkenalkan, nama saya Sahrul Raja Fikri, di sebelah kiri saya ada Bu Eva, Ariel, Aldi, dan Hilal, dan di sebelah kanan saya ada Kurnia. Perkenalkan, nama saya Kurnia Saradiwa, di kiri saya ada Bu Eva, Ariel, Aldi, Hilal, dan Sahrul. Di sebelah kanan saya ada Fahril Saprija. Perkenalkan, nama saya Fahril Saprija, di sebelah kiri saya ada Ariel, Aldi, Hilal, Sahrul, Kurnia, dan di sebelah kanan saya ada Husaini. Perkenalkan, nama saya Husaini, di sebelah kanan saya ada Bu Eva, di sebelah kiri saya ada Fahril, Kurnia, Sahrul, Hilal, Aldi, dan Ariel. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, konsentrasinya luar biasa. Ya, jadi siapa yang paling hebat di sini? Husaini. Karena Husaini bisa menghafal semua nama. Ya, baik anak ibu. Gimana kalau kita mulai saja kegiatan kita? Bisa? Bisa ya. Jadi temanya hari ini yang kita angkat sesuai dengan kesepakatan kita adalah bahaya rokok bagi remaja. Nah, sebelum ibu memulai kegiatan, ibu mau nanya dulu ya, sebelum ke materinya, siapa anak ibu yang sudah pernah merokok di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti dari 7 orang hanya 1 yang belum pernah merokok. Memang sama sekali belum pernah merokok, nak? Belum. Oke. Ibu tanya kembali ya. Kalau untuk Ariel, mulai sejak kapan nak merokoknya? Kelas 6 SD, Bu. Kelas 6 SD ya. Baik, ini kelas 6 SD. Kalau untuk Adi? Kelas 2 SMP, Bu. Kelas 2 SMP ya. Sekarang kelas 3, berarti kelas 2 kemarin. Untuk Hilal? Dari kelas 3, Bu. Kelas 3 SMP, berarti baru ya. Ya, kalau untuk Kurnia? Dari kelas 1 SMP, Bu. Kelas 1 SMP, berarti sudah jalan 2 tahun ya. Kalau untuk ini, Fahri? Dari kelas 1 SMP, Bu. Dari kelas 1 SMP, berarti 2 tahun. Ini? Dari kelas 6, Bu. Dari kelas 6, berarti sudah 3 tahun. Cuma di kelas 6 aja, Bu. Kelas 1. Oh, berarti merokoknya itu ketika kelas 6 SD aja, tapi semenjak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini tidak lagi. Alhamdulillah. Ya. Nah, anak ibu mau tanya kembali ya. Kira-kira faktor utama yang menyebabkan kalian merokok itu dari mana? Teman. Ini dari teman. Ini? Teman ini Coba-coba. ya, berarti coba-coba, kemudian akhirnya terus merokok. Sebelah kiri gimana? Penasaran sama rokoknya ya. Ya, baik. Anak ibu sudah tahu bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh rokok itu apa?
Ada yang tahu? Ada Bu. Ya, Mulai apa? ke kanker paru-paru. Oh, itu ini karena sudah tahu dia makanya dia berhenti merokok. Ada lagi yang belum? Kanker mulut. Kanker mulut. Berarti sudah paham sedikit ya mengenai bahaya rokok. Baik, supaya lebih menambah wawasan kita, ya, Ibu akan memberikan ini materinya secara ini PowerPoint, ya. Nampak nggak di layar itu, Nak? Nah, ini adalah bahaya rokok bagi remaja, ya. Itu ada gambar paru-paru, ya, paru-paru merokok dan paru-paru yang tidak merokok. Ada nampak, Nak? Ada ya. Kemudian di balik sebatang rokok, ya, di balik sebatang rokok ini terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, ya. Sekitar 400 jenisnya diantaranya merupakan zat berbahaya dan 43 jenisnya itu penyebab kanker, ya. Ada nampak nggak di sebalik batang rokok itu, Nak? Nah, jadi di balik sebatang rokok itu kalian lihat itu, ya, ada cairan industri, racun serangga, pembersih toilet, ya kan? Kemudian ada zat-zat kimia lainnya itu yang dibuat untuk rokok. Bayangkan kalau seandainya itu yang kita hisap setiap hari, ya. Nah, kemudian mengapa rokok berbahaya? Nah, yang pertama sekali adanya nikotin. Ada yang tahu apa itu nikotin, Nak? Apa? Iya, bagus susah ini. Yang membuat kecanduan, ya. Jadi di dalam rokok ini seperti yang anak ibu sampaikan tadi, ya, yang awalnya coba-coba karena ada zat nikotin, akhirnya membuat kecanduan, ya. Besoknya pengen merokok lagi, ya. Dan dalam nikotin ini bisa merusak jaringan otak. Kemudian ada tar. Ada yang tahu tar itu apa, Nak? Tar itu bahan pembuatan untuk aspal. Bayangkan untuk pembuatan aspal itu yang dibuat untuk rokok. Nah, selanjutnya ini ada perokok aktif, kemudian perokok pasif. Kira-kira yang mana lebih berbahaya? Pasif. Perokok pasif itu apa contohnya? Contohnya dia nggak pakai filternya. Perokok pasif. Ada yang lain nggak? Pasif dekat dengan seorang perokok. Iya, bagus susah ini. Perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok, tapi dia terkena asap rokok. Contohnya siapa kalau di rumah? Air. Yang perokok ini, perokok pasif, yang iya, ibu, adik, kakak yang tidak merokok, tapi mereka itu bisa terkena bahaya atau dampaknya yang lebih buruk daripada perokok aktif, ya. Jadi menghirup asap rokok pasif dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Bayangkan kalian merokok dekat dengan adik kalian, kemudian adiknya bisa terkena penyakit. Nah, ini adalah gambar dari kanker paru-paru. Coba lihat, Nak, ya, mengerikan ya. Jadi kalau orang yang merokok itu, ya, kalau dalam waktu jangka yang lama paru-parunya bisa berwarna seperti ini, berwarna hitam kecoklatan, ya. Kemudian pernapasan juga terganggu. Dari anak ibu itu sedikit tadi mengenai apa itu bahaya rokok, ya. Kemudian ini ada ibu membuat video sangat banyak sekali dampak negatifnya, dampak buruknya bagi kesehatan, tetapi masih saja kita lihat banyak sekali remaja yang merokok atau mengkonsumsi rokok. Nah, tadi saya akan menjelaskan tentang apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan dari bahaya rokok tadi. Yang pertama sekali adalah dapat mengakibatkan
penyakit ya. Jadi banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menyebabkan penyakit hipertensi atau penyakit jantung. Orang yang mengkonsumsi rokok lebih rentan terkena penyakit jantung daripada orang yang tidak mengkonsumsi rokok. Kemudian yang selanjutnya luka menjadi susah kering. Nah ini disebabkan karena nutrisi yang terkandung di dalam tubuh itu berkurang. Jadi kalau seandainya kita mengalami luka di dalam tubuh kita, jadi lukanya itu akan susah kering. Kemudian penyakit selanjutnya adalah penyakit gigi dan mulut. Nah penyakit gigi dan mulut di sini adalah dapat menimbulkan gigi menjadi warna kuning, kemudian napas menjadi bau, dan orang yang merokok itu lebih rentan terkena sariawan dan banyak lagi penyakit mulut lainnya. Kemudian penyakit yang lain yang ditimbulkan oleh rokok adalah inkonten. Inkonten ini adalah bagi laki-laki itu akan berdampak tidak bisa memperoleh keturunan. Kemudian dampak selanjutnya adalah penuaan dini. Nah, penuaan dini di sini adalah terjadi karena kulit remaja atau kulit manusia yang merokok itu akan lebih cepat kering. Nah itu bahaya dari segi kesehatan. Kemudian bahaya selanjutnya itu bisa berdampak ke prestasi belajar atau secara akademik. Yang pertama sekali adalah dampak merokok bagi prestasi kesehatan. Yang pertama sekali prestasi belajar menjadi menurun karena ketika siswa atau pelajar itu belajar akibat tidak merokok, nikotin yang terkandung di dalam rokok itu mengakibatkan si pelajar ini tidak konsentrasi belajar. Dari PowerPoint ya, poster tentang rokok tadi, kemudian video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira ada nggak nambah wawasan anak Ibu mengenai bahaya rokok? Ada ya? Baik, Ibu akan tanyakan siapa yang kira-kira bisa mengemukakan pendapatnya tentang apa saja bahaya rokok. Silakan Ariel. Jadi sebatang rokok itu mengandung banyak sekali cairan kimia atau zat kimia. Di antara zat tersebut ada 43 zat yang bisa menyebabkan sel kanker. Ya. Dan rokok ini bisa menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, dan hipertensi. Dan dampak lainnya dari rokok ini adalah penuaan dini. Orang yang perokok mengapa bisa kecanduan itu disebabkan oleh zat nikotin. Dari zat nikotin yang membuat kecanduan. Kasih tepuk tangan tuh. Ya, ada nggak kira-kira bahaya lain yang kalian ini lihat dari video tadi? Ada nggak? Selain yang disampaikan oleh Adel tadi, selain kanker, penuaan dini, ada nggak kira-kira? Jadi tidak menghasilkan keturunan. Iya, bagus sekali. Dari Hilal Rizky bisa menyebabkan impoten, yaitu tidak memperoleh keturunan. Ada dari anak ibu yang tidak ingin berkeluarga nantinya ada? Enggak ya? Salah satunya nanti tujuannya adalah berkeluarga. Jadi bisa menyebabkan impoten. Bayangkan nanti tidak bisa memperoleh keturunan, ya. Nah, kemudian dari tayangan video tadi, kemudian dari media PowerPoint yang disampaikan, kira-kira apa saja pengaruh dari istilahnya mengapa seseorang itu merokok? Apa tadi? Karena kecanduan, terus pengaruh dari teman. Iya. Karena zat nikotin tadi kecanduan, kemudian pengaruh dari teman ya, pengaruh dari teman yang awalnya tidak merokok, kemudian karena ikut-ikutan kawan. Kemudian ada nggak hal lain yang tadi yang mempengaruhi untuk merokok? Coba-coba ya, yang awalnya tadi kan kita lihat di PowerPoint-nya tadi, ingin coba kira-kira rokok itu seperti apa rasanya, apakah rasa cappuccino, rasa apa lagi nih kira-kira yang merokok, rasa apa nak, seperti apa rasanya kira-kira? Ada manis-manisnya ya. Nah jadi dari rasa ingin coba-coba, kemudian merokok. Ada nggak kira-kira ini dari anak ibu ini pengaruh lain dari kawan, kemudian dari coba-coba, ada nggak pengaruh lain untuk kalian merokok? Harga rokok murah ya. Jadi satu bungkus rokok biasanya rokok apa kamu ini nak? Rokok apa biasanya? Pari. Sampurna. Berapa satu ini nak? Satu batang rokok itu berapa? 2.000. Berarti karena bagus sekali dari Pari,
karena harga rokok itu tergolong murah, jadi sangat mudah untuk pelajar atau siswa seperti kalian untuk merokok. Coba satu batangnya itu 10.000 atau 20.000. Ada yang mau beli nggak? Enggak ya, pasti berpikir 2 kali untuk membeli, karena jajan satu hari aja tidak cukup. Jajannya satu hari berapa? 10.000 ya. Jadi untuk sebatang rokok 10.000 kayaknya mikir lagi, karena bisa rugi ya. Kemudian kita lihat lagi tadi dari media PowerPoint-nya tadi ya yang ditayangkan, ada sebagian kalau nggak merokok itu dianggap nggak maco, nggak dewasa. Ada nggak dalam pikiran kalian seperti itu? Nah, ada. Dan ada kawan-kawan yang menyebutkan seperti itu, kalau nggak merokok itu nggak maco, gentleman. Nah, kemudian kalau pengaruh dari iklan di TV, ada nggak anak ibu ini? Bisa lihat kan kalau jam sekarang ini jam 10 malam itu biasanya kalau kita nonton TV iklannya itu semua iklan rokok. Ada nggak kalian itu terpengaruh dari iklan rokok? Ya, kan ada misalnya dia lebih maco kalau merokok. Ada? Enggak ya? Berarti kalau untuk kalian tidak ada terpengaruh dari iklan, rata-rata tadi terpengaruhnya adalah dari teman, kemudian ingin coba-coba, dan satu lagi penasaran, kemudian harga rokoknya murah. Nah, setelah kalian lihat dari video tadi, dari gambar paru-paru, gambar penyakit jantung dan bermacam penyakit lainnya, kira-kira anak ibu masih tetap mau merokok atau ingin mengurangi? Nah, jadi kalau ingin mengurangi itu harus kesadaran dari diri sendiri ya, harus tekad yang kuat. Kira-kira apa lagi nak cara supaya tidak merokok atau mengurangi rokok? Iya, bagus, menghindari teman-teman yang merokok. Kemudian apa lagi nak? Kira-kira ada nggak lagi caranya? Iya, bagus sekali Sahrul. Nah, ketika Sahrul diajak merokok oleh kawannya selama ini, Sahrul bagaimana? Enggak dulu, maksudnya bagaimana cara tindakan kamu ke kawan kamu? Gimana kamu sampaikan? Oh, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Sahrul. Ya, pernah nggak Sahrul ketika di dalam bergaul itu, ya, ada kawan yang merokok, kemudian ngajak kamu merokok? Ada, terus kamu sampaikan seperti tadi, ya. Dan ada nggak diajak sama kawan selama ini? Oh, Sahrul nggak maco gitu, ada? Pernah? Enggak ya? Nah, bagus ya. Berarti jawabannya tadi adalah menghindari kawan yang merokok. Kemudian berani mengungkapkan bahwa saya tidak merokok. Kemudian apa tadi? Sering-sering melihat. Iya, sering melihat dampak bahaya rokok. Kemudian melihat poster-poster bahaya rokok. Ya, jadi kalau melihat seperti itu ada perasaan kita untuk takut merokok. Ya, baik anak ibu ini sepertinya sudah mulai bosan. Ya, bagaimana kalau ibu berikan sebuah game, ya, supaya mencairkan suasana kita hari ini. Ya, games di sini adalah untuk melatih konsentrasi, apalagi ini masih pagi. Ya, ibu harapkan anak ibu ini semua konsentrasi. Ada sarapan pagi tadi? Ada ya enggak? Ya, konsentrasi ya. Kalau nggak sarapan pagi pastinya nggak konsentrasi ya. Baik, kalau ini permainan kita adalah tentang tepuk tangan. Kalau ibu tepuk tangan satu kali, kalau ibu tepuk tangan 1 kali, anak ibu tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 2 kali, anak ibu 3 kali. Kalau ibu 3 kali, anak ibu 2 kali. Ibu 4 kali, anak ibu 1 kali. Bisa dipahami? Bisa ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bagus, kasih tepuk tangan. Ya, ini luar biasa ya anak ibu konsentrasinya ya. Masih pagi ya. Baik, di sini tadi yang pertama sekali sudah kita ketahui bahwa anak ibu dari jumlahnya 7 orang, ada 6 orang yang merokok. Kemudian dari gambar PowerPoint atau poster yang ibu tampilkan tadi, bermacam bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Yang pertama sekali tadi bisa menyebabkan kanker paru-paru,
kanker lidah, kanker mulut, dan banyak lagi yang disebabkan oleh rokok yang bisa menyebabkan kanker, ya. Kemudian bisa menyebabkan penyakit diabetes. Tahu nggak penyakit diabetes? Yang misalnya luka itu lama keringnya, ya. Karena apa? Insulin gulanya itu berlebihan dari kandungan rokok. Makanya kalau orang lukanya misalnya di kaki itu bisa kakinya itu lama kering dan ada yang bahkan sampai diamputasi. Itu adalah dari diabetes. Selanjutnya adalah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung, ya, orang yang merokok itu lebih beresiko penyakit jantung. Kemudian apa lagi? Penyakit paru-paru. Ada lihat tadi ya gambar paru-parunya tadi, luar biasa ya, gambarnya mengerikan ya. Paru-paru orang yang perokok itu warnanya hitam pekat, sedangkan orang yang tidak merokok itu paru-parunya bersih. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, penyakit impoten. Itu tadi untuk laki-laki bisa jadi kemandulan, tidak memperoleh keturunan, ya. Kemudian penyakit apa lagi? Gigi dan mulut. Ada lihat gambar giginya tadi? Ada ya, giginya berwarna kuning dan lama-lama dari kuning itu giginya bisa berwarna hitam. Kemudian napasnya menjadi bau dan bisa menyebabkan kanker lidah. Kemudian apa lagi tadi? Penyakit? Iya, penuaan dini. Bayangkan anak ibu ini usianya masih muda. Berapa usianya sekarang? 16 tahun. Ada yang 16, ada yang 15, ya kan? Ada yang 14, bervariasi. Terus kalau dilihat dari kulitnya nanti jadi kakek-kakek. Ada yang mau? Kerutan? Ya, nggak ada ya. Nah, itu tadi bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Kemudian zat-zat yang ditimbulkan oleh zat-zat yang terkandung di dalam rokok tadi seperti yang disampaikan Ariel sangat banyak sekali, ya. Bisa menyebabkan kecanduan, nikotin, kemudian ada tar tadi untuk pembuatan aspal. Bayangkan itu yang dibuat apa nggak hancur tubuh kita ini secara perlahan. Kemudian faktor penyebab rokok tadi apa saja tadi, Nak? Fahri? Coba-coba. Iya, coba-coba. Kemudian apa lagi? Pengaruh teman. Kemudian dari harga rokoknya tadi terlalu murah, ya. Kemudian dari ajakan kawan bisa dianggap tidak maco, tidak gentleman, ya. Nah, kemudian tadi rokok itu juga ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif apa tadi, Nak? Iya, perokok aktif itu adalah seorang yang memang perokok aktif, yang dia memang merokok. Perokok pasif? Iya, seseorang yang menghirup asap rokok dari orang perokok. Nah, biasanya lebih bahaya apa perokok aktif daripada perokok pasif? Perokok pasif. Bayangkan kalau kalian merokok di dalam lingkungan ini, kemudian ibu tidak merokok, itu ibu akan terkena bahaya dari rokok. Di rumah juga seperti itu. Jadi bahayanya luar biasa. Bahkan beresiko bisa perokok aktif dan perokok pasif itu 2 kali lebih bahaya daripada perokok aktif, ya. Kemudian bagaimana tadi cara agar kita tidak merokok, Sahrul? Menghindari kawan yang merokok. Iya, menghindari kawan yang merokok. Terus apa lagi tadi? Berani mengatakan kepada teman. Iya, bagus Ila. Berani mengatakan kepada teman bahwa kita itu tidak merokok, ya. Kemudian apa tadi? Melihat poster apa? Bahaya merokok. Melihat poster bahayanya rokok, ya, supaya kita ini ada rasa takut untuk mengkonsumsi rokok. Bisa dipahami? Ada nggak kira-kira menambah pemahaman kita hari ini? Ada ya. Baik, Ibu mau nanya gimana perasaannya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Senang ya. Kalau Ariel senang. Alasannya Ariel? Karena bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang rokok. Iya, bagus sekali, bisa menambah wawasan ya. Baik, terima kasih anak ibu ya. Ini waktunya juga sudah habis ya, Ariel. Sudah jam berapa, Ariel? Sudah jam 40.
9:40 ya. Baik, gimana kita akhiri kegiatan kita? Jadi nanti ya, kalau anak ibu ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini ya, boleh kita adakan lagi layanan lainnya, misalnya konseling individual secara pribadi dengan ibu, atau nanti secara bimbingan klasika di dalam kelas. Ya, tujuannya untuk menambah pemahaman anak ibu. Bisa dipahami? Ya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih untuk anak ibu ya. Jadi keputusannya ada di anak ibu semua, apakah ingin melanjutkan tetap merokok atau tidak, itu tergantung dari anak ibu ya. Karena sudah kita lihat sama-sama dampak atau bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ini sangat luar biasa. Nah, ibu ini, ibu yakin cita-citanya sangat tinggi. Kira-kira kalau sudah berpenyakitan nanti bisa nggak menjadi orang sukses? Tidak. Ariel apa cita-citanya? Pengusaha. Jadi pengusaha. Kalau Aldi? Jadi akpol. Kalau jadi akpol itu perlu ini nggak, paru-paru yang sehat nggak? Perlu ya. Kalau Ariel aja jadi pengusaha, kalau sering sakit nanti bisa bangkrut, kemudian ditipu oleh karyawannya. Ya. Kalau Hilal apa cita-citanya? Jadi pilot. Pilot itu perlu nggak ini fisik yang sehat? Perlu ya. Kalau Sahrul mekanik. Kalau jadi mekanik perlu nggak fisik yang sehat? Ya, ini lagi lagi memperbaiki mesin kendaraan, dia batu-batu. Ya, akhirnya tidak jadi selesai kegiatannya. Ya, kalau dari Kurnia apa cita-citanya? Polisi. Jadi polisi. Ini sama ya. Akpol polisi itu memerlukan fisik yang sehat dan kuat. Kalau dari Fahri? Dari arsitek perlu fisik yang sehat nggak? Saya ini apa cita-citanya nak? TNI juga sama seperti polisi tadi. Biasanya latihan militernya juga melalui proses yang panjang ya. Makanya salah satunya adalah fisik yang sehat tadi. Usahakan anak ibu tidak merokok karena nanti latihannya akan lari 50 kali lapangan. Orang yang merokok itu biasanya napasnya cepat habis, cepat ngos-ngosan, cepat lelah, cepat capek. Karena apa? Paru-parunya itu yang memompanya itu sudah rusak. Baik anak ibu ya, bisa dipahami? Ada yang belum jelas dari materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ya. Baik, tadi di awalnya sudah kita buka dengan doa, di akhirnya ini kita akhiri juga dengan hamdalah ya. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.